Budidaya sapi potong, usaha yang menjanjikan. Selamat datang di channel kami. Kami dari peternak muda milenial, Desa Margalaksana, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Ingin berbagi tentang budidaya sapi potong. Indonesia masih membutuhkan banyak bibit sapi potong. Hal ini dikarenakan bibit sapi potong merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan daging, terutama dalam mendukung swasembada daging sapi. Cara yang utama untuk meningkatkan keseimbangan penyediaan dan kebutuhan ternak sangat tergantung pada ketersediaan bibit yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan mutu dan penyediaan bibit yang memenuhi standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia secara berkelanjutan, serta harga terjangkau harus diupayakan secara terus-menerus. Potensi ternak sapi potong di Indonesia masih luar biasa, dan pangsa pasar dalam negeri pun sudah sangat terbuka. Namun, peternakan sapi potong masih dikelola secara tradisional, kualitas ternak yang kurang baik serta manajemen pemeliharaan ala kadarnya sehingga tidak mengherankan apabila sapi yang dipelihara memiliki pertambahan bobot harian yang sangat rendah. Di samping itu, skala kepemilikan berkisar 2-3 ekor di setiap rumah tangga. Kondisi ini jelas sangat merugikan peternak sendiri karena kurang mendapatkan hasil yang memuaskan. Agar dapat memberikan hasil yang optimal, peternak perlu memiliki pengetahuan yang cukup sebelum memelihara ternak sapinya. Banyak tahapan dan langkah yang harus diketahui peternak dan beberapa diantaranya meliputi pemilihan lokasi, sarana dan prasarana, bibit, metode penggemukan dan perkandangan. Pemilihan lokasi. Kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang atau RUTR. Letak geografis yang cocok dengan memperhatikan temperatur, curah hujan, arah angin, kelembaban, dan topografi. Sarana dan prasarana. Infrastruktur bangunan, transportasi, komunikasi, listrik yang memadai. Dan tidak kalah penting, air memenuhi baku mutu air sehat, dapat diminum oleh manusia dan ternak, tersedia sepanjang tahun. Pemilihan bibit. Dalam pembibitan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: sehat dan tidak cacat, umur kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk syarat pembesaran meliputi sehat dan tidak cacat, umur kurang dari 1 tahun, perlu dipertimbangkan ternak kurus sehat. Dan untuk syarat penggemukan meliputi sehat dan tidak cacat, umur 1-2 tahun, perlu dipertimbangkan ternak kurus sehat. Metode penggemukan. Pertama, metode padang pengembalaan. Pada metode ini, sapi berada di padang pengembalaan sepanjang hari. Sapi tersebut baru dimasukkan ke dalam kandang pada malam hari atau pada saat matahari bersinar terik. Sapi tidak mendapat pakan penguat, artinya sapi hanya mendapat pakan hijauan yang ada di padang pengembalaan. Selain itu, disarankan di sekitar padang juga ditanami leguminosa pohon, misalnya lamtoro dan gamal. Kedua, metode dry lot fattening atau pembatasan hijauan dan mengutamakan biji-bijian. Di sini sapi ditempatkan di dalam kandang sepanjang waktu. Pakan hijauan dan konsentrat diberikan kepada sapi di dalam kandang. Konsentrat merupakan porsi utama ransum yang diberikan. Perbandingan hijauan, konsentrat berkisar 40:60 sampai 20:80. Perbandingan didasarkan pada bobot bahan kering atau BK. Dan terakhir adalah metode sistem kombinasi. Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pada musim hujan, saat hijauan melimpah sapi digembalakan di padang pengembalaan, sementara pada musim kemarau sapi dikandangkan dan dipelihara secara dry lot fattening. Pada siang hari sapi digembalakan di padang, sementara pada malam hari sapi dikandangkan dan diberi konsentrat. Itulah sedikit tips budidaya sapi potong yang dapat kami bagikan. Jika dilakukan dengan benar, budidaya sapi potong dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Semoga bermanfaat.